Kami dari kelompok 5 fonologi, di sini kami akan menjelaskan tentang apa itu fonotaktik. Sebelum kita menjelaskan apa itu fonotaktik, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Selvia Risnawati dengan NIM 222-131. Lalu rekan saya Anissa Miftaliah dengan NIM 22210099. Saya Putri Nur Islami dengan NIM 2210123. Saya Desti Laili Fahmiyah dengan NIM 22210000238. Saya Negrini Sugihartini dengan NIM 2221089. Saya Aliana Bila Solehan, NIM saya 2210036. Nah, sekarang kami akan menjelaskan apa itu fonotaktik. Selamat menyaksikan. Pengertian bahasa secara umum. Bahasa sebagai alat untuk ekspresi diri dan sebagai alat komunikasi adalah fungsi bahasa secara sempit. Fungsi bahasa secara luas adalah untuk mengadakan integrasi dan adaptasi sosial dan untuk mengadakan kontrol sosial. Menurut Moiliono, setiap bahasa mempunyai ketentuan sendiri yang berkaitan dengan kaidah deretan fonem. Kaidah yang mengatur deret fonem mana yang terdapat dalam bahasa dan mana yang tidak dinamakan fonotaktik. Pengertian fonotaktik. Nah, kali ini kita akan membahas terkait pengertian dari fonotaktik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, fonotaktik adalah urutan fonem yang dimungkinkan dalam suatu bahasa atau deskripsi urutan fonem. Sedangkan menurut Kamus Linguistik Fonotaktik, fonotaktik adalah urutan fonem yang dimungkinkan dalam suatu bahasa atau gramatika stratifikasi sistem dalam pengaturan stratum fonemik. Gramatika stratifikasi adalah tingkatan gramatikal di mana gramatikal hanya terdapat pada morfologi dan sintaksis, sedangkan fonotaktik hanya terdapat pada fonologi. Ada pula yang mengatakan bahwa fonotaktik adalah bidang fonologi atau fonemik yang mengatur tentang perjajaran fonem dalam kata. Contohnya seperti dalam kata mobil, terdiri dari beberapa fonem yaitu M, O, B, I, L. Contoh lain seperti dalam kata kunci dengan jajaran fonem K, U, N, C, I menjadi kata kunci. Maka dapat disimpulkan bahwa fonotaktik ialah cabang fonologi yang berkenaan dengan gabungan fonem yang dibenarkan dalam sebuah bahasa. Kurang lebih seperti itu. Kaidah-kaidah fonotaktik. Kaidah fonotaktif itulah yang menyebabkan kita dapat merasakan secara intuitif dibentuk nama yang diterima kelihatan seperti kata Indonesia, meskipun belum pernah kita dengar lihat sebelumnya dan nama mana yang tidak diterima. Pola fonotaktif adalah kaidah menggeserkan bunyi dalam hafalan kata, baik kata dasar atau kata turunan akibat pengaruh bunyi yang ada di lingkungan, baik sebelumnya sesudah. Geseran ini menimbulkan variasi bunyi dari suatu fonem yang sama. Deretan fonem. Di dalam fonotaktik, kita sering mendengar istilah deretan fonem. Deretan fonem yang terdapat dalam bahasa Indonesia cukup bervariasi, seperti halnya deretan fonem bahasa-bahasa lain yang ada di dunia ini. Deretan fonem tersebut meliputi deretan vokal, deretan konsonan, dan deretan vokal dan konsonan dalam satu suku kata. Deretan vokal dalam bahasa Indonesia biasa merupakan dua vokal yang masing-masing mempunyai satu hembusan napas, dan karena itu masing-masing termasuk dalam suku kata yang berbeda. Deretan dua vokal yang terdapat dalam bahasa Indonesia adalah sebagai berikut. IU. Contoh katanya yaitu tiup, iur, dan nyiur. IO. Contoh katanya kios, radio, biola. IA. Contoh katanya tiap, dia, giat. EI. Contoh katanya mei. Lalu EA. Contoh katanya yaitu beasiswa dan kreasi. EO. Contoh katanya feodal, beo, femeo. Dan yang terakhir ada AE. Contoh katanya yaitu daerah. Deretan vokal di atas adalah deretan vokal yang lazim dan berterima dalam bahasa Indonesia. Apabila ada bentuk atau bunyi yang ada di dalamnya menggunakan deretan vokal tersebut, tidak akan
Apabila ada bentuk atau bunyi yang di dalamnya menggunakan deretan vokal tersebut, tidak akan terasa asing bagi kita. 2. Deretan konsonan dalam bahasa Indonesia. Seperti halnya deretan vokal, deretan konsonan dalam bahasa Indonesia juga cukup bervariasi. Adapun variasi dari deretan konsonan tersebut adalah A. Deretan konsonan dalam satu suku kata. Jika dua konsonan berderet dalam satu suku kata yang sama, maka konsonan yang pertama hanyalah P, B, T, K, G, F, S, dan D. Sedangkan konsonan yang kedua hanyalah I, R, W, atau S, M, N, dan K. Seperti PL, contoh suku kata pleonasme, pleno, dan taplak. BL, contoh suku kata lampo, lamblang. KL, contoh suku kata klinik, klasik. Jika tiga konsonan berderet dalam satu suku kata, maka konsonan pertama selalu S, yang kedua T atau P, dan yang ketiga R atau I. Contohnya, STR, contoh suku kata strategi dan instruksi. SPR, contoh suku kata spray. SKR, contoh suku kata skripsi dan manuskrip. SKL, contoh suku kata sklerosis. Kemudian ada deretan dua konsonan dalam suku yang berbeda, seperti contoh MP, suku kata empat dan pimpin. Kemudian ada ND, contoh kata indah dan pandang. NC, suku kata lancar kunci. Kemudian ada NJ, contoh suku kata janji dan banjir. Lalu ada NK, contoh suku kata engkau dan mungkin. NG, angguk dan tinggi. Kemudian ada NS, insaf, insan, dan insang. Kemudian ada RB, contoh suku kata kerbau, terbang, dan korban. Ada RD, contoh suku kata merdu, merdeka, dan kerdil. Ada RG, contoh suku kata harga, pergi, sorga. Kemudian ada RJ, contoh suku kata kerja, terjang, sarjana. Dari dua variasi deretan konsonan tersebut, di atas adalah deretan konsonan yang lazim dan berterima dalam bahasa Indonesia. Kemudian yang ketiga yaitu deretan vokal dan konsonan dalam satu suku kata. Kata dalam bahasa Indonesia terdiri atas satu suku kata atau lebih. Betapapun panjangnya suatu kata, wujud suku kata yang bentuknya mempunyai struktur dan kaidah. Suku kata dalam bahasa Indonesia terdiri atas vokal dan konsonan. Berikut adalah deretan vokal yang disimbolkan dengan huruf I dan konsonan yang disimbolkan dalam huruf K yang membentuk suku kata. Yang pertama yaitu vokal dalam kata amal, suatu, dan tua. Yang kedua vokal konsonan dalam kata arti, berilmu, dan kail. Yang ketiga, konsonan vokal konsonan dalam kata paksa, keperluan, dan pesan. Deretan vokal dan konsonan yang membentuk satu suku kata seperti tersebut di atas itulah yang berterima dalam bahasa Indonesia. Selain itu, tak berterima. Bisa disimpulkan bahwa fonotaktik adalah cabang ilmu fonologi yang mempelajari tentang gabungan fonem yang dibenarkan dalam sebuah bahasa. Semua bahasa pasti mempunyai fonotaktik yang